Halo guys, lanjut lagi dengan aku Insanoku Ikusaru. Tunggu apa lagi? Let's go. Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ke cerita. Insanoku Ikusaru, I'm coming. Halo guys, gimana kabar kalian? Sehat kan? Aku harap sehat ya. Pada One Piece Chapter 1071, ada yang sadar nggak sih saat terjadi pertarungan rematch dari agen CP0 Pusat Pemerintahan Dunia yakni Kaku, secara tidak sadar sedang membangunkan singa yang sedang tertidur yakni Roronoa Zoro. Terlihat tangan dari Zoro sedang mengusap mata kirinya karena seperti yang kita tahu selama after time skip, kru Monkey D. Luffy mempunyai perkembangan kemampuan yang tak terduga dan sampai saat ini kita tidak diperlihatkan Roronoa Zoro membuka mata kirinya. Tapi bukan ini ya yang bakal admin bahas. Konten kali ini kita akan meraba-raba akan pertarungan Zoro vs Kaku. Merujuk saat terjadi pertarungan rematch tersebut, Zoro dan Brook akan melawan 3 dari anggota CP0 tingkat tinggi pemerintahan dunia dan ditambah dengan Seraphim S-How, S-Shark, S-Snake, dan S-Spear. Mungkinkah Zoro dan Brook bisa melewati situasi genting tersebut karena yang admin tahu bukan dari agen CP0 ya yang jadi masalahnya ya, melainkan para Seraphim. Oh ya, ini hanya teori ya guys, bisa salah dan untung-untung bisa benar karena seperti yang kita tahu jalan pikiran dari Oda Sensei itu susah ditebak guys. Roronoa Zoro alias Zoro telah menghadapi berbagai musuh kuat dalam perjalanannya di serial One Piece. Salah satunya adalah Kaku adalah musuh yang pernah dihadapi Zoro ketika bajak laut topi jerami berada di Enies Lobby. Pada saat itu, Kaku merupakan salah satu anggota agen CP9. Menariknya, Kaku dan Zoro berpotensi untuk berduel kembali di negeri masa depan yakni Pulau Egghead. Pasalnya, Kaku dan sejumlah agen CP0 lainnya ditugaskan untuk membawa kembali Dr. Vegapunk. Bahkan mungkin saja bisa jadi agen CP0 ini mempunyai tugas untuk membunuh Dr. Vegapunk jika situasi berada dalam keadaan genting. Karena jika Vegapunk bergabung pada kru Monkey D. Luffy, ini akan sangat merugikan pihak Angkatan Laut yang sudah dikatakan oleh Akainu, seorang fleet admiral tertinggi bagi kubu Angkatan Laut. Pasca berlatih dengan Mihawk, Zoro memperoleh peningkatan kemampuan berpedang yang luar biasa. Dalam hal ini, Zoro diperlihatkan mampu membelah atau menggores segala jenis elemen, termasuk kulit Kaido dan King yang terkenal di lautan sebagai manusia atau ras yang mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa keras. Ada satu fakta menarik yang terungkap saat Zoro berada di Pulau Onigashima. Dalam hal ini, Zoro dikonfirmasi memiliki Hausoku Haki seperti halnya Monkey D. Luffy. Menariknya, Zoro mampu mengintegrasi Hausoku Haki dalam serangan pedangnya saat melawan Kaido dan juga King. Bahkan saat melawan Kaido, Big Mom yang kala itu berada di samping Kaido dengan lantang menyuruh San Yonko hewan buas tersebut agar dengan cepat menghindari serangan mematikan Roronoa Zoro. Namun sayang, Kaido berhasil menghindari teknik pedang tersebut. Hal itu jelas menjadi bahaya besar bagi Kaku jika dirinya tidak mewaspadai atau mengetahui teknik tersebut dan nekat melawan Roronoa Zoro sendirian. Berbeda dengan King maupun Kaido, lapisan kulit Kaku diketahui tidak seistimewa dua karakter tersebut. Meskipun dirinya memakan buah iblis tipe Zoan model jerapah, Kaku dikenal piawai dalam berpedang. Hal itu diperlihatkan saat menghadapi Zoro di Enies Lobby. Namun, kekuatan utama Kaku tidak terletak pada kemampuan berpedangnya, melainkan kemampuan pertarungan fisiknya. Kala itu Kaku diketahui menjadi agen CP9 terkuat setelah Rob Lucci, di mana dia memiliki level Doriki sebesar 2200. For your information, Doriki merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan fisik dari agen CP9 kala itu. Di lain pihak, Zoro sangat jarang terlihat bertarung dengan kekuatan fisik, karena sangat jarang kita lihat Zoro bertarung serius tidak menggunakan pedangnya. Meskipun demikian, kekuatan fisik Zoro jelas tidak bisa dianggap remeh. Ketika Zoro dicurangi dalam suatu permainan di Wano, dia mampu mengerahkan teknik Dragon Twister tanpa pedangnya dan hanya menggunakan sebuah pisau. Dalam pertarungan pedang, Zoro terasa jauh lebih unggul daripada Kaku, terlebih jika Zoro berhasil mengerahkan Hausoku Haki miliknya. Kaku berpotensi kalah, bahkan bisa jadi Kaku berpotensi meninggal seketika jika dirinya terkena serangan pedang berlapis Hausoku Haki milik Zoro. Namun, situasi bisa berubah jika Zoro terpaksa bertarung tanpa pedang. Dalam hal ini, Kaku berada di atas angin ya guys ya, mengingat dia punya Rokushiki serta berbagai teknik serangan tanpa pedang lainnya. Oke, jadi kita lihat pada One Piece Chapter 1071, terlihat jika kupa penghalang dari Pulau Egghead dinonaktifkan. Tentunya kesempatan ini tidak disia-siakan oleh agen CP0 yang berada di Pulau Egghead. Dan benar saja, Lucy, Kaku, dan juga Stussy langsung memasuki kawasan Fast Lab ketika berada di atas.
Mereka menemui kapal Thousand Sunny yang mereka pikir kapal tersebut kosong. Luffy pun dengan cepat menyuruh Kaku agar langsung menghancurkan kapal dari Monkey D. Luffy tersebut. Namun naas, mereka tidak sadar bahwa sang tangan kanan Yonko, Roronoa Zoro, berada pada kapal tersebut bersama dengan The Only One Soul King Brook. Oke, jadi kita sedikit meraba-raba ya guys pada panel antara pertemuan agen CP0 dengan Zoro dan juga Brook. Melihat betapa gentingnya situasi tersebut, ada kemungkinan jika Luffy membagi menjadi dua kelompok. Satu untuk membunuh Dr. V Kapung yang akan bergabung dengan kelompok Tobi Jerami, satu kelompok lagi akan berhadapan dengan Roronoa Zoro. Jika itu terjadi, kemungkinan besar Luffy akan memimpin kelompok ditambah dua Serapim dalam pengejaran Dr. V Kapung beserta kelompok Tobi Jerami. Dan Kaku akan memimpin kelompok ditambah dua Serapim dalam menghadapi Roronoa Zoro dan juga Brook. Karena menurutku sih guys ya, yang jadi masalah buat Zoro itu bukan Kaku ya guys, melainkan Serapim itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, jika Kaku membawa Serapim Ace Hawk, bisa dipastikan Zoro akan lumayan kewalahan karena notabene para Serapim ialah copy paste dari karakter itu sendiri. Dan secara tidak langsung, Roronoa Zoro akan melawan gurunya selama after time skip yakni Takanomi Mihawk. Akan menjadi bahaya bagi Zoro jika ini memang terjadi, apalagi Zoro melawan Ace Hawk dan Kaku, dan Brook akan melawan Serapim lainnya.